Saya ingin kita melihat satu ayat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Ini adalah tulisan Paulus. Paulus mengatakan dalam ayat ini, "Tetapi karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan karena kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Paulus mengingat siapa dirinya. Paulus ingat bahwa hidupnya ini karena kasih karunia. Bahkan dikatakan kalau saya melayani Tuhan hari ini, kalau saya bisa pergi kemana-mana memberitakan Injil, menyatakan kabar baik, ini karena kasih karunia. Paulus bilang gitu. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan dikatakan, saya tidak mau menyia-nyiakan anugerah yang telah diberikan kepada saya. Nah, saya ingin mengajak kita, apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia adalah kemurahan atau kebaikan Allah yang kita tidak layak atau tidak layak kita terima. Kemurahan dan kebaikan Allah yang tidak layak kita terima, itu kasih karunia. Kita nggak layak menerima, kita nggak pantas ditolong, kita nggak pantas diselamatkan, kita nggak pantas dibela Tuhan, kita nggak pantas mendapat yang terbaik, tapi Tuhan bisa kasih kita yang terbaik. Itu kasih karunia. Paulus merasa dia nggak pantas, dia nggak layak jadi rasul. Dia seorang pemberontak, dia seorang penjahat, dia seorang pembunuh pengikut Kristus. Bahkan ketika Stefanus dibunuh, dia ada di situ. Kalau dia hari ini jadi rasul, dia bilang ini karena kasih karunia. Saya ingin katakan kepada saudara yang saat ini menyaksikan bahwa kita butuh kasih karunia dalam hidup ini. Kita butuh kasih karunia Tuhan dalam kehidupan ini. Karena kasih karunia itu bisa mengubahkan. Kasih karunia itu membuat kita merasa bahwa hidup kita ini bernilai, hidup ini kita berharga. Kalau Tuhan bisa ubah kita, dulu mungkin kita sampah, dulu kita tidak berdaya, dulu kita bukan siapa-siapa, dulu kita gak punya apa-apa. Kalau kita ingat 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kita bukan siapa-siapa, kita gak punya siapa-siapa. Tapi hari ini kalau kita punya sesuatu, kalau kita bisa memiliki segala sesuatu, kalau kita bisa punya keluarga yang baik, kita punya berkat yang baik, kita punya segala sesuatu yang baik, ingatlah itu kasih karunia Tuhan. Makanya Paulus bilang, Paulus ingatkan kepada kita, bahkan dia ingatkan kepada dirinya, bahwa aku tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia itu. Jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Pelihara kasih karunia itu, jaga kasih karunia itu, dan bersyukur akan kasih karunia itu. Karena kasih karunia itu mengubahkan kita. Kasih karunia itu bisa mengubahkan seorang penjahat seperti Paulus menjadi prajurit Kristus. Kasih karunia itu bisa mengubah Saulus menjadi Paulus. Kasih karunia bisa merubah Yakub sang penipu menjadi Israel yang artinya pangeran Allah. Saya suka dengan perkataan ini. Iman mengubah segala sesuatu, tapi kasih karunia mengubah kita. Kalau hari ini engkau bergumul tentang dirimu, hari ini engkau bergumul tentang suamimu, engkau bergumul tentang istrimu, engkau bergumul tentang anak-anakmu, engkau bergumul tentang pekerjaanmu, engkau bergumul tentang kehidupanmu, mintalah kasih karunia Tuhan. Kalau kita lihat diri, kalau kita lihat, engkau lihat dirimu saat ini, engkau merasa, "Gak mungkin Tuhan tolong saya, gak mungkin Tuhan, saya lagi berdosa, saya ini gak bisa apa-apa, saya gak pandai, saya sekolah di tempat yang saya tamatan yang semua hal engkau bisa mengatakan, engkau bisa menyalahkan dirimu." Tapi dengarkan, kasih karunia itu tidak memandang siapa engkau, tapi kasih karunia itu datang menjumpai engkau. Karena kasih karunia itu layak diberikan kepada kita. Pandanglah Tuhan, pandanglah pemberi kasih karunia itu, dan harapkan kasih karunia datang dalam hidup kita. Harapkan kasih karunia itu datang dalam hidup kita. Karena kasih karunia itu mengubahkan. Kasih karunia itu membuat kita menjadi baik. Kasih karunia itu menolong kehidupan kita. Kasih karunia itu mengubahkan. Kasih karunia itu memampukan kita untuk kita bisa menerima diri kita apa adanya. Harapkan kasih karunia dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.